Ketika Ponokrat mengetahui kebiasaan buruk Gargantua, ia segera meminta Master Theodorus untuk membuatkan ramuan yang nantinya akan diberikan kepada raksasa itu, sambil terus berusaha untuk mendidik Gargantua ke arah yang lebih baik. Kemudian, ada pula Agnagnost yang akan membacakan kitab suci kepada Gargantua, mengajarkannya untuk berdoa kepada Tuhan, dan tidak hanya belajar, Gargantua juga melatih fisiknya dengan berolahraga. Singkat cerita, saat ini Gargantua duduk di depan meja makan dengan Master Appetit sambil membicarakan tentang makanan yang telah tersaji. Setelah selesai makan, Gargantua membersihkan dirinya dan bersyukur kepada Tuhan atas makanan tersebut. Lalu, mereka mengeluarkan kartu untuk belajar bersama. Dalam hal belajar, Gargantua sangat tertarik dengan ilmu numerik. Setiap hari setelah makan, dia menghabiskan waktunya untuk bermain kartu dan dadu. Selain ilmu numerik, dia juga belajar mengenai geometri, astronomi, dan musik. Nah, Gargantua biasanya juga akan pergi dengan Gymnast untuk belajar berkuda dan belajar menggunakan beberapa senjata. Selepas itu, ia pergi ke kediaman yang dijaga oleh Rhizotome. Di sana, mereka makan malam dan melakukan beberapa kegiatan bersama. Sebelum tidur, mereka pergi untuk melihat komet serta mengamati posisi bintang-bintang dan planet-planet sambil Gargantua mengingat-ingat kembali seluruh pelajaran yang telah ia dapatkan. Mereka lalu berdoa kepada Tuhan dan pergi tidur. Pada saat sedang hujan, alih-alih olahraga, Gargantua biasanya akan menyibukkan diri di lumbung, belajar membuat beberapa lukisan, ukiran, dan bermain permainan kuno. Tidak sampai di situ saja, cara pembuatan logam dan persenjataan besar, serta bagaimana para pengrajin bekerja juga menarik perhatiannya. Setelah itu, dia pergi untuk mendengarkan ajaran dan khotbah dari para pengkhotbah evangelis, mengunjungi tempat yang biasanya digunakan untuk olahraga anggar, kemudian dia juga pergi ke herbalis dan melihat buah-buahan, biji-bijian, minyak, salep, dan bagaimana mereka mengolah semua itu. Hal-hal lain yang dilakukannya seperti menemui para pemain sulap dan mengamati trik-trik yang mereka lakukan. Demikianlah Gargantua dilatih setiap harinya. Dia melanjutkan proses ini dari hari ke hari sambil mendengarkan perkataan gurunya mengenai apa saja yang dapat dilakukan oleh seorang pemuda seusianya. Namun, Ponokrat, guru Gargantua, untuk menjauhkannya dari niat buruk juga menyarankan kepada raksasa itu untuk pergi, baik menuju Jonti, Boulogne, Montrouge, jembatan Charenton, Vanves, Saint-Cloud, dan menghabiskan sepanjang hari di sana untuk berpesta atau berguling-guling di padang rumput dengan maksud untuk beristirahat dari latihan yang selama ini diberikan oleh Ponokrat. Meskipun hari itu telah berlalu tanpa buku maupun bacaan, tetapi tidak sepenuhnya dihabiskan dengan sia-sia, karena di padang rumput tersebut, mereka biasanya menghafal bait-bait tertentu dari puisi dan menggambar beberapa epigram Latin. Suatu hari, sekelompok gembala sedang menjaga tanaman anggur dari burung jala karena saat itu merupakan musim panen. Lalu, mereka melihat sekelompok pembuat kue melewati persimpangan. Para gembala yang ingin beberapa kue pun menawarkan barang untuk ditukarkan dengan kue tersebut. Alih-alih bersikap sopan, pembuat kue meremehkan para gembala bahkan sampai mengeluarkan kata-kata kasar. Para gembala menjelaskan bahwa mereka akan memperlakukan pembuat kue sama kasarnya saat mereka bertemu lagi. Pembuat kue berpura-pura menyesal. Lalu tiba-tiba Marque, salah satu dari mereka menggunakan cambuknya pada salah satu penggembala yaitu Frogier. Seketika Frogier yang terluka berteriak mengatakan dia sedang diserang. Kemudian dia memukul Marque dengan gada hingga jatuh. Perkelahian besar terjadi. Para penggembala dan petani di sekitarnya juga ikut bergabung. Akhirnya, barang-barang para pembuat kue pun disita. Alih-alih hanya mencuri kue, ternyata para penggembala dan petani tetap membayarnya. Kemudian, kelompok pembuat kue itu membantu Marque yang terluka parah dan kembali ke Lem, mengancam para petani dan gembala untuk menutup mulut. Di sisi lain, para petani dan gembala membagi kue-kue itu sambil tertawa, mengecek para pembuat kue yang mengalami kemalangan karena tidak memberikan kue mereka tadi pagi. Pembuat kue kembali ke raja mereka dan mengklaim bahwa mereka diserang tanpa sebab. Alih-alih menyelidiki dan membicarakan masalah ini dengan semua pihak yang terlibat, sang raja pun memutuskan untuk berperang dan mengirimkan tentaranya yang pada akhirnya mendatangkan malapetaka di sana karena mereka menjara di seluruh wilayah Grangosie. Tak satu pun dari orang-orang Grangosie yang melawan. Justru semua orang hanya memohon belas kasihan karena pada saat itu mereka berpikir bahwa Tuhanlah yang akan secepatnya menghukum para tentara itu.